Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir tepat pada waktunya. Sebelum kita memulai acara weekly online worship kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai acara worship kita, mari kita bernyanyi bersama-sama dari lagu Sion edisi lengkap nomor 100. Marilah bersukacita. Untuk doa buka akan dipimpin oleh Jibril Timbuleng. Silakan Jibril. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sampai pada saat ini. Tuhan berkati sekarang kami mau memulai weekly online worship Tuhan, dalam Yesus, amin. Terima kasih Jibril. Kita akan mendengarkan lagu pujian pertama yang akan dibawakan oleh Shani Walangitan. Te
Terima kasih Shiny untuk lagu pujiannya. Untuk lagu pujian kedua akan dibawakan oleh Devi Mani. Allah kasih diberikan anaknya mati di Golgota, selamatkan kita akan datang Yesus. Alangkah mulia ajaiblah kasih-Nya. God so loved the world, He gave His only Son, for that free from sin to set me free. Someday He's coming back. One glory that will be wonderful is love to me. Terima kasih untuk lagu pujiannya Devi. Waktu berikut kita akan berdoa secara berkelompok. Kita akan kalau berdoa langsung di sini. Boleh minta tolong Kakak Dirdri yang pimpin untuk doa sekaligus aja. Aku Kahmis. Halo, apakah suaraku kedengaran? Kedengaran, Kak. Kedengaran, Kak? Oke. Kalau gitu boleh langsung kasih semua usulan doanya di chat ya. Atau boleh juga yang mau langsung unmute juga. Boleh kasih tahu langsung biar nanti aku yang tulisin di chat. Oke. Apakah sudah ada yang masuk usulan doanya? Oke, sudah ada yang masuk satu di everyone. Oke, dua. Dari Jibril, doakan potak berhalakku yang lagi sakit. Lalu dari Rebecca dan Dewi, tolong doakan agar para tukang yang sedang mengerjakan perbaikan rumah kami tetap sehat dan dapat bekerja dengan baik agar rumah kami cepat selesai. Terima kasih. Oke. Yang lain, tetap ditunggu. Bisa ke everyone, bisa ke private ke aku juga. Miss Riri nanti yang mimpin doanya berapa orang? 2 atau 3 orang kah? Atau mungkin lebih? Atau bagaimana? Soalnya usulan doanya kan bakal banyak nih. Oke, ada yang lain lagi? Atau ada yang mau langsung unmute aja? Shiny,
Ada yang mau didoakan? Oke, sambil menunggu usulan doa yang lain untuk masuk, kita tunjuk siapa yang mau akan mendoakan kita semua dulu ya. Karena kita ada banyak di sini, mungkin 3 orang. Ada yang mau berdoa? Ada yang mau volunteer untuk berdoa? Sebelum aku tunjuk. Dev mau Siapa itu? Dev. Dev mau berdoa. Iya. Oke, berarti Dave 1. 2 lagi yang ingin menemani Dave, ada yang mau? Oke, ini ada usulan doa lagi yang masuk dari Heaven Send. Doakan Vincent yang lagi batuk. Oke. Oke, 2 lagi ada nggak yang mau berdoa? Sebelum aku tunjuk. Oke deh, kalau gitu aku tunjuk ya. Hmm, eh, Matthew bisa tolong mendoakan nggak teman-teman kita? Nemenin Dewi juga. Matthew. Oke deh, kalau gitu yang lain, ada lagi yang lain? Shine? Kenapa nih Shine? Oke deh, kalau gitu nanti yang nemenin Dewi aku aja ya. Nanti aku dan Dewi yang akan mendoakan. Usulan doanya ada 3 dari chat, sama nanti yang sisanya kita doakan secara general aja. Ada doakan dari Jibril, doakan buat Jibril dan kakaknya yang sedang sakit. Lalu ada dari Rebecca dan Dewi juga, nanti aku yang doakan. Doakan agar para tukang di rumah ya, yang sedang mengerjakan perbaikan rumah. Lalu nanti yang terakhir ada Vincent juga minta doakan karena lagi batuk. Nanti Dewi doakan usulan doanya Vincent yang lagi batuk, dan usulan doanya Jibril ya, buat Jibril kakaknya yang lagi sakit. Nanti aku doakan dari Rebecca dan Dewi usulan doanya, dan kita semua sisanya di sini secara general. Oke, oke? Oke, Kakak. Oke. Kalau gitu Dave boleh mulai duluan. Nanti aku yang sambung. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah jaga kami dari pagi sampai siang ini. Saat ini kami mau mendoakan kakak Jibril dan kakaknya. Dan juga kakak Heaven Send. Dan juga keadaan sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan. Mohon ampun dosa kami. Amin. Bapa kami yang di surga, menyambung doa dari Dewi, kami juga kembali ingin mendoakan para tukang yang sedang bekerja di tempat tinggal Rebecca dan Dewi agar bisa tetap sehat dan bisa bekerja dengan baik, agar rumah mereka juga bisa cepat selesai. Kami juga kembali ingin mendoakan kami semua yang berkumpul di sini Tuhan, ada Heaven Send, Shiny, Rata, Ariana Ariela, Rebecca Dewi, Caleb, Friendly, Lovely, Teresa, Yafet, Shine, Kimberly, Casey, LJ, Christy, Jibril, Miss Ridley, Panoya, Matthew, Caitlin, Naomi, Shamai, Samuel, dan Shiny, agar kami semua bisa
tetap sehat dalam keadaan sehat senantiasa dan bisa menjadi terang dimanapun kalian berada. Berarti juga pendidikan kalian masing-masing agar semua yang akan kalian pelajari sepanjang minggu belajar ini bisa kalian pelajari dengan baik. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, bersyukur padamu. Amin. Terima kasih, Devi. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema kita. Ceritakanlah kisah Yesus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati. Kisah indah sang penebus, hingga tiada terperi. Ceritakan hidup malaikat, menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati. Kisah indah sang penebus, hingga tiada terperi. Kita akan mendengarkan renungan dengan judul Bertumbuh oleh Kuasa Allah. Mula-mula tangkainya lalu gilirnya, yang akan dibawakan oleh Miss Yen Kristi Alaidi. Silakan Miss. Oke, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Berdoa. Bapa terkasih dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih kesempatan-Mu di siang hari ini. Tuhan menuntun kami anak-anak Tuhan dalam suatu ibadah Zoom ini. Berkati pekebaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Biarlah Roh-Mu akan hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekali lagi, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan. Jadi sebelum kakak mulai perkenalkan, kakak namanya Kristi. Kakak Kristi berasal dari Sulawesi Tengah atau Palu. Oke. Sekarang kita akan buka Alkitab kita. Yang pegang Alkitab, coba angkat Alkitabnya. Oke, puji Tuhan. Oke. Nah, jadi judul firman Tuhan kita pagi hari ini, bertumbuh oleh kuasa Allah. Mula-mula tangkainya, lalu budirnya. Jadi kita akan belajar melihat bagaimana kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan yang kakak dan juga adik-adik sembah itu. Kita akan belajar melihat bagaimana kuasa Tuhan melalui hal-hal yang sederhana. Mungkin
dari benih. Adik boleh buka Alkitabnya. Nanti anak kecil dia kayaknya lagi kesakitan kayaknya dia. Oke, Markus pasalnya yang keempat. Markus pasalnya yang keempat, ayat 26 sampai 29. Kalau sudah buka, katakan amin. Markus berapa, Kak? Markus pasalnya yang keempat, ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah kerajaan Allah itu seumpama orang yang menghambur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim mulai sudah tiba. Oke, thank you Kathleen. Nah, jadi Berapa? 4 ayat 26 sampai 29. Oke. Markus ya, Kak? Iya, Markus. Markus berapa tadi? Iya, boleh. Kamu bacain berapa? Baca Markus berapa? Ya, sebelum Kak Kristi mulai lagi, Kak Kristi mau tanya, siapa yang sudah pernah menanam? Mungkin tanam kacang atau jagung? Oke. Siapa pernah? Siapa yang pernah menanam? Oke. Tanam Kimberly. jagung. Oh, puji Tuhan ya, sudah banyak yang menanam. Jadi, sudah tahu cara menanam. Tapi kali ini, Kak Kristi rindu mau bagikan bagaimana kuasa Tuhan itu melalui bibit. Jadi, kalau di sini kan dibilang bahwa hal kerajaan Allah itu, Yesus gambarkan sama seperti dengan orang yang atau petani ya. Jadi orang yang menaburkan benih di sini Kakak Kristi ganti dengan petani. Dan benih di sini Kak Kristi ganti dengan bibit supaya kita mudah untuk pahami ya. Jadi sebelum seorang petani ini menanam, dia harus memiliki apa pertama? Ada yang tahu? Nih, tanah yang bagus, pupuk, air, dan Begitu. olah tanah untuk matahari. Oke, thank you. Jadi sebelum menanam, petani ini dia harus memiliki apa? Harus ada bibit, ada benih, dan bibitnya itu harus bibit yang terbaik. Tadi sudah dibilang bahwa ada lahan atau tanah ataupun dia pot untuk menanam bibit ini. Dan ketika petani ini mau tanam bibit ini, jelas bahwa petani ingin supaya dapat hasil yang banyak. Jadi kita akan lihat apa yang dilakukan oleh seorang petani ini. Ketika petani dia sudah tanam bibit ini, contohlah Kak Kristi kasih gambaran bibit kacang seperti yang ada di tangan Kak Kristi. Nah, bibit kacang ini ketika petani sudah tanam, apa yang seorang petani lakukan menurut bacaan kita pagi ini? Disiram. Apa yang dilakukan seorang petani ketika dia sudah tanam bibit? Apa yang dilakukan? Ayat 27, coba satu orang bacakan. Yang petani lakukan ketika dia sudah tanam bibit. Tidur.
Malam hari dia apa? Tidur. Siang Tidur. dia bangun. Oke, jadi yang diketahui atau yang dilakukan oleh seorang petani ini ketika dia tanam bibit, malam dia tidur dan siang dia bangun. Lalu apa yang terjadi? Ya, Markus pasal 4 ayatnya yang ke-27. Jadi, Kakak Kristi ulang lagi, yang dilakukan oleh seorang penabur atau petani ini ketika dia sudah tanam ini bibit jagung ataupun bibit kacang, yang dia lakukan malam dia tidur sesuai ayatnya yang ke-20, 27, dan siang dia bangun. Lalu apa yang terjadi dengan benih yang dia sudah tanam? Apa yang terjadi? Mari kita lihat lagi di Alkitab kita. Masih dengan ayat yang sama di ayat 27 dikatakan bahwa benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Jadi apa yang terjadi dengan benih itu ketika petani ini bangun, dia lihat ternyata sesuai ayat 27 bahwa benih itu sudah apa? Sudah keluarkan tunas dan tunasnya itu makin tinggi. Itu yang terjadi dengan benih yang ditanam oleh seorang petani ini. Lalu, apa yang tidak diketahui oleh seorang petani? Ada yang tahu? Proses waktu mengeluarkan tunas. Oke, proses dari pertumbuhan. Jadi, seorang petani ini dia tidak tahu bagaimana pertumbuhan dari benih yang dia sudah tanam ini, yang dia sudah contohnya kacang yang sudah dia tanam, jagung yang sudah dia tanam, dia nggak tahu bagaimana proses pertumbuhan dari benih tersebut. Kenapa? Apa yang menyebabkan ini pertumbuhan benih ini? Apa yang menyebabkan kok bisa ya ini kacang yang sudah ditanam dia tumbuh? Apa yang menyebabkan? Ada yang bisa jawab? Apa yang menyebabkan ini benih ini dia tumbuh? Mungkin Alicia 28. Alicia boleh baca di ayat 28. Oke, kalau begitu Yafet boleh baca? Bisa. Oke, Alicia. Go ahead. Oke. Terus 4 ayat 28, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Nah, jadi dikatakan apa yang menyebabkan pertumbuhan dari bibit ini atau benih ini? Karena bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Jadi kalau ditanya, kenapa ya bibit yang saya tanam mungkin di pekarangan rumah, jagung atau kacang dia bisa tumbuh? Apa yang menyebabkan? Sesuai dengan ayat 28 bahwa dikatakan bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Oke, kita mau lihat bumi ini siapa sih yang punya bumi ini? Boleh baca di Kejadian 1 ayat 1. Kita mau lihat. Pada mulanya Allah menciptakan langit bumi. Aku sudah hafal. Oke, thank you yang sudah hafal. Jadi, yang punya bumi ini adalah Allah. Sama seperti judul kita pagi hari ini. Bertumbuh oleh kuasa Allah. Jadi, bumi ini Allah yang punya atau Tuhan yang punya. Kalau Tuhan yang punya, berarti dia yang mengontrol, bahkan dia yang memberikan pertumbuhan dari benih ini. Jadi kita bisa dapat ya adik-adik bahwa ketika kita tanam benih, tanam bibit kacang atau bibit jagung, itu yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Oke. Dan waktu adik-adik waktu adik-adik tanam dari benih ini, adik-adik bisa lihat, mungkin contoh di rumah ada jagung atau kacang dan juga bunga-bunga.
Adik-adik sudah bisa lihat bagaimana luar biasanya Tuhan itu. Ketika mungkin adik-adik bunga lalu bunganya tumbuh, adik-adik sudah boleh melihat bahwa luar biasa kuasa Tuhan itu yang sudah memberikan Tuhan kepada tanaman yang ada di sekitar kita. Jadi kita boleh melihat ya adik-adik bahwa dalam pertumbuhan benih atau bibit yang kita tanam, kita boleh belajar untuk melihat luar biasanya Tuhan itu yang sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, dan waktu kita menanam, tadi kan Kak Kristi sudah bilang bahwa yang memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi, waktu kita bilang Tuhan yang memberikan pertumbuhan, lalu manusia, apa tugasnya manusia kalau Tuhan yang memberikan pertumbuhan? Apa yang manusia atau petani ini lakukan? Merawat, ada yang bilang bahwa petani menyiram, pupuk, menyiram, oke, membersihkan rumput-rumputnya mungkin. Jadi walaupun dikatakan Tuhan yang memberikan tumbuhan dari benih yang kita tanam, tapi manusia juga harus sama-sama bekerja sama dengan Tuhan. Apa tugasnya manusia? Tugasnya manusia ialah seperti tadi sudah dikatakan, dia harus bersihkan, dia harus siram air, dia harus kasih pupuk. Itu adalah tugas manusia. Dan bisa jadi, Kak Kristi mau bagi pengalaman. Kak Kristi pernah tanam jagung dan juga kacang. Waktu itu tanahnya sudah dibersihkan semua. Semua sudah dirawat secara bersamaan. Tapi tidak semua yang ditanam itu dia tumbuh. Ada yang tumbuh, ada juga yang mati. Kenapa dia mati? Ada yang tahu kenapa ada bibit ketika kita tanam, ada yang nggak tumbuh, tapi yang lain juga ada yang tumbuh. Karena ada salah satunya bibit tidak bagus. Oke, bisa juga karena bibit juga bagus ya. Thank you. Jadi aku jelasin, Kak Kristi kasih contoh kita tanam kacang ya. Kita tanam kacang, kok yang lain kacangnya tumbuh, yang lain kok kacangnya nggak tumbuh. Dari situ saja kita sudah bisa melihat, kita sudah bisa boleh belajar, adik-adik walaupun kecil, adik-adik sudah bisa melihat bagaimana sekalipun mungkin kacang yang saya tanam ini nggak tumbuh, kita bisa lihat kuasa Tuhan. Apa yang pelajaran yang kita boleh dapat ketika kita menanam, terus tanamannya itu nggak tumbuh, padahal sudah dikasih air, tanahnya sudah dibersihkan, mungkin juga sudah dipupuk, tapi kok kenapa dia nggak tumbuh-tumbuh? Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata ya adik-adik, kita ini sebagai manusia, kita tidak punya kuasa apa-apa untuk memberikan pertumbuhan kepada benih yang kita tanam ini. Kita nggak punya kuasa apa-apa. Yang punya kuasa itu untuk menumbuhkan benih ini adalah Tuhan itu sendiri. Walaupun mungkin kita sudah siram, kayak tadi Kak Kristi bilang, sudah pupuk dia, sudah rawat dengan kasih, dengan cinta baik-baik, dia nggak tumbuh. Kita bisa belajar dari situ bahwa, wah tanaman yang saya tanam ini, kok dia nggak tumbuh? Oh, saya boleh belajar bahwa saya sebagai manusia, saya tidak punya kuasa apa-apa untuk memberikan pertumbuhan. Pertumbuhan itu hanya boleh didapatkan dari bumi itu sendiri atau dari Tuhan. Tuhan yang mempunyai bumi inilah yang memberikan pertumbuhan kepada benih yang sudah kita tanam. Jadi kita boleh belajar dari dua sisi itu. Baik dari benih yang tumbuh mungkin ketika kita lihat di sekitar rumah kita, wow, ada bunga-bunga, bahkan ada rumput mungkin sekalipun rumput-rumput yang adik-adik nggak suka, kita sudah boleh melihat bahwa rumput ini siapa yang ciptakan? Rumput ini, wow, Tuhan yang ciptakan. Kalau bukan karena Tuhan, rumput ini nggak akan tumbuh.
Jadi kita sudah bisa belajar melihat kuasa Tuhan itu yang memberikan pertumbuhan, sekalipun itu kepada rumput-rumput yang kita nggak suka, mungkin rumput duri atau dan lain sebagainya. Kita boleh melihat bahwa hanya oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita itu boleh bertumbuh. Dan kita juga mungkin ketika adik-adik rindu, sama seperti bibit yang ditanam ini boleh bertumbuh karena kuasa Tuhan. Kakak Kristi percaya bahwa adik-adik juga walaupun masih kecil memiliki kerinduan untuk bertumbuh. Bertumbuh apa? Bertumbuh melalui kuasa Tuhan. Kalau tadi tanamannya bertumbuh untuk menghasilkan tangkai mungkin dulu, bunga, lalu buah. Kalau adik-adik mungkin mau bertumbuh menjadi besar, mungkin pintar menulis, ada yang pintar mau belajar cara bagaimana ya supaya punya tulisan yang bagus, bagaimana ya ketika diajar itu saya cepat mengerti, saya cepat mendengar. Mungkin suka bertumbuh dalam hal-hal yang demikian, bisa lebih pintar, ketika bicara mungkin bisa lebih fasih, ketika ambil bagian bisa lebih berani lagi. Jadi Kak Kristi percaya bahwa adik-adik semua rindu untuk bertumbuh dalam hal-hal yang positif. Bagaimana caranya supaya saya pintar, supaya saya bertumbuh lebih bagus lagi? Seperti Kak Kristi bilang tadi bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertumbuhan itu. Dan pertumbuhan itu kita boleh dapat dari kuasa Tuhan. Ketika adik-adik rindu untuk cara berbicara, mungkin cara untuk menulis yang lebih rapi, minta sama Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan adik-adik untuk memberikan kesanggupan atau pertumbuhan dalam hal-hal yang sederhana ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Waktu adik-adik tanam kacang, apa ya harapan adik-adik ketika kacang itu ditanam atau jagung? Ada yang mau jawab? Berbuah. Oh ya, buahnya banyak atau sedikit? Banyak. Yang banyak. Buahnya banyak ya. Jadi kalau mau banyak, contoh yang ini ya, bibit kacang ini. Ketika adik-adik mau kacang ini untuk menjadi banyak, apa yang harus dilakukan? Apakah harus disimpan buat diri sendiri, atau bagaimana? Supaya dia bisa menghasilkan lebih banyak. Tanam. Harus apa? Ditanam. Pertama harus ditanam dulu ya. Ketika kita mau supaya kacang ini bisa jadi lebih banyak, yang harus kita lakukan ditanam, bukan Simpan. bukan disimpan. Tanahnya diberi pupuk dulu, baru ditanam biar pertumbuhannya lebih cepat dan hasilnya lebih banyak. Oke, thank you, pintar, good. Oke, jadi tadi sudah dibilang ya bahwa supaya kacang ini dia bisa berbuah lebih banyak, yang harus dilakukan kita harus tanam supaya dia tumbuh menjadi banyak. Nah, Kakak Kristi mau bacakan di sini sesuai dengan kita punya bacaan di siang ini. Tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Orang Kristen berada di dunia ini sebagai wakil Kristus untuk keselamatan jiwa-jiwa yang lain. Jadi adik-adik, sekalipun kita ini manusia lemah, adik-adik mungkin bilang adik-adik masih kecil, tapi Tuhan katakan bahwa kita hidup di dunia ini bukan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi sekalipun kita kecil, Tuhan bilang kita orang Kristen di dunia ini hidup adalah sebagai wakil dari Kristus. Untuk apa? Untuk keselamatan jiwa. Mungkin jiwa dari mama, papa, dari kakak, dari adik, dari teman. Tuhan mau supaya kita
menjadi wakil Kristus. Mungkin adik-adik tanya, bagaimana sih caranya menjadi wakil Kristus itu? Bagaimana caranya menjadi wakil Kristus? Saya kan masih kecil, saya belum bisa berkhotbah, saya belum bisa mau bacakan firman Tuhan kepada teman saya belum bisa, saya masih kecil. Tetapi Tuhan sudah katakan, sekalipun mungkin kita ini masih kecil, Tuhan mau supaya ketika kita hidup itu, kita menjadi wakil Kristus yang menghasilkan buah yang banyak. Bagaimana caranya menyatakan bahwa saya yang masih kecil ini adalah wakil Kristus? Mungkin dengan hal yang sederhana. Adik-adik boleh menolong, bicara tentang kasih Kristus, ceritakan tentang kebaikannya. Bagaimana caranya mau menceritakan kasih Kristus atau mau menyatakan kasih Kristus? Ada yang tahu bagaimana? Halo Yafet, boleh? Atau yang lain? Bahasa apa, Miss? Bagaimana caranya menyatakan kepada orang lain, mungkin orang-orang di sekitar kita, bahwa kita ini adalah wakil Kristus, walaupun kita masih kecil. Bagaimana caranya? Memberi contoh. Memberi contoh. Terus apa lagi? Ada yang lain? Ramah kepada sesama. Ramah kepada sesama. Ada lagi? Siapa? Menurut. Menurut. Ada lagi? Cara makan dan cara berpakaian kita. Wow, puji Tuhan ya. Iya, cara menginjil juga. Nah, jadi walaupun kita masih kecil ini, Tuhan mau supaya kita ini menjadi wakil Kristus untuk kasih tahu orang di luar sana bahwa saya adalah wakil Kristus. Dengan cara tadi adik-adik sudah sebutkan, dari kita punya cara makan, dari kita punya cara berpakaian, kita menurut, kita senyum, dan lain sebagainya. Mungkin juga adik-adik bisa bagikan kasih Kristus itu dengan cara ketika kita menanam. Ketika teman mungkin main di rumahnya kita bilang, wah, saya beberapa hari yang lalu tanam kacang, terus kacang yang saya tanam itu dia tumbuh. Kamu tahu tidak siapa yang kasih pertumbuhan kepada kacang yang saya tanam ini? Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi Tuhan yang kasih pertumbuhan itu. Bahkan mungkin adik-adik bisa bagikan kasih Kristus dengan bagaimana cara memegang pulpen. Ketika pegang, kamu tahu tidak? Ketika saya pegang pulpen ini, Tuhan yang sanggupkan saya untuk memegang pulpen ini. Kalau Tuhan tidak kendalikan saya nggak akan tahu bagaimana cara pegang pulpen ini. Luar biasa ya Tuhan kita itu, dia sanggupkan saya untuk memegang pulpen ini. Bahkan ketika kita bicara, kita juga bisa bagikan kepada teman-teman kita. Teman, kamu tahu tidak contoh Efrata? Efrata tahu tidak? Saya ini bisa bicara ini karena siapa? Terus Yafet jawab, wow, itu karena Tuhan. Ya luar biasa ya Tuhan itu. Jadi adik-adik sudah bisa membagikan bagaimana kasih Tuhan itu mungkin lewat dari hal-hal yang sederhana. Dan mungkin dari menolong juga, mau tolong teman, bagaimana caranya menulis yang baik. Jadi bagaimana caranya untuk menghitung. Itu sudah menyatakan bahwa kita ini adalah wakil Kristus sekalipun kita ini masih kecil. Dan mungkin sama seperti seorang petani tadi dikatakan bahwa waktu dia menanam, tidak semua ada yang hidup dari apa yang dia tanam. Walaupun dia sudah siram, walaupun dia sudah pupuk, dia bersihkan rumput-rumput yang ada di sekitar tanamannya, tapi dia tidak tumbuh. Demikian juga kita. Mungkin kita bilang, saya sudah tolong teman saya, setiap pagi dia lewat di depan rumah saya selalu senyum, saya selalu kasih salam. Tapi kok dia
tidak berubah, tapi kok dia tidak balas salam saya, dia tidak balas senyum saya. Kenapa dia tidak berubah? Padahal saya selalu baik sama dia. Saya selalu tolong dia. Apakah adik-adik mau berhenti berbuat baik ketika tidak ada balasan senyum mungkin dari teman-teman? Atau mau tetap berbuat baik? Tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Wow, puji Tuhan ya. Berbuat baik. Ya, luar biasa. Jadi sekalipun mungkin teman yang kita sudah senyum, dia tidak balas senyum saya. Ketika saya sudah tolong dia, dia juga tetap masih jahat sama saya. Dia masih tidak baik dengan saya. Kita tidak boleh berhenti untuk berbuat baik. Kita harus apa? Harus tetap berbuat baik. Karena kita tidak tahu. Mungkin kita bilang, wah saya sudah tolong, kok dia tidak ada perubahan. Bisa saja sama seperti benih yang ditanam tadi. Ada waktu Tuhan untuk mau tolong teman-teman kita. Tugas kita yaitu lakukan apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang penabur benih atau penabur firman Tuhan. Seperti petani, dia tetap lakukan tugasnya. Walaupun ada tumbuhannya yang nggak tumbuh, dia tetap menanam. Demikian juga kita, walaupun mungkin kita sudah buat baik sama kakak, sama adik, tapi kok contoh mungkin ya, tapi kok kakak masih jahat di saya, tapi kok kakak masih nggak suka di saya. Nah, kita harus tetap buat baik. Dan juga seperti ya terakhir ya, Kak Kristi mau bilang, adik-adik harus harus belajar untuk bergantung sama Tuhan. Seperti seorang petani, dia tidak mempunyai kesanggupan untuk memberikan pertumbuhan, demikian juga kita. Kita nggak akan sanggup untuk menulis, kita nggak akan sanggup untuk berbicara, bahkan untuk mengerti firman Tuhan. Bahkan untuk belajar kita tidak punya kesanggupan untuk mengerti. Hanya Tuhan yang sanggup untuk memberikan kita pertumbuhan ataupun pengertian. Bagaimana caranya supaya adik-adik boleh bertumbuh oleh kuasa Tuhan? Ada yang tahu? Berdoa, membaca Alkitab menurut perintah orang tua. Oke, puji Tuhan. Terima kasih ya. Iya, cara kita bertumbuh yaitu dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus sering meminta Tuhan, sanggupkan saya di hari ini. Ada yang punya waktu berdoa, sehari sudah berapa kali berdoa biasanya? 3 kali. Wow. Oke, kalau Oke. 5. Wow, kalau ada yang 5 luar biasa ya. Semakin kita banyak berhubungan dengan Tuhan, maka kita akan semakin bertumbuh oleh kuasa Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Semoga kerinduan Kakak Kristi, bahkan kerinduan kita semua, adik-adik semua yang ada di sini boleh bertumbuh oleh kuasa Tuhan dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Walaupun masih kecil, harus membiasakan diri untuk memulai segala sesuatu dengan doa. Hanya dengan doa, hanya dengan Tuhan saja adik-adik boleh bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita semua, Kak Kristi bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih banyak Miss Kristi untuk renungan yang sudah dibawakan. Terima kasih. Untuk menutup acara kita akan doa tutup yang akan dipimpin oleh Samuel Sirami dan Miss Kristi. Ini yang doa siapa dulu, Samuel atau? Samuel dulu. Samuel silakan. Nanti Kakak Kristi lanjutkan. Oke.
Let's pray. Dear loving Jesus, I praise you for today. I praise you for all the blessings that you have given us. Jesus, now we are done in our class. Please bless us all. Please bless all our teachers. In Jesus' name I pray. Amen. Bapa terkasih dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan di siang hari ini. Mbakmu dan juga semua adik-adik yang ada dalam Zoom homeschooling ini sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tolonglah semua adik-adik yang tergabung di sini, agar supaya mereka hari demi hari boleh bertumbuh di dalam kuasa-Mu. Mereka mungkin masih sangat kecil, tapi begitu besar kerinduan mereka untuk mereka bisa menjadi wakil Kristus hidup di dunia ini. Tolonglah kehidupan mereka setiap hari, biarlah hikmat dari sorga Tuhan akan anugerahkan ke dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan mengampuni kami orang berdosa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Amen. Thank you Samuel dan Miss Christy. Acara worship kita sudah selesai. Terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian dan yang sudah hadir. Silakan Miss Ridley untuk pengumumannya. Banyak. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah melayani hari ini. Terima kasih khususnya Kakak Kristi yang sudah berbagi firman Tuhan. Dan Miss percaya semua kita diberkati oleh apa yang kita dengarkan. Dan seperti biasa, untuk yang minggu depan Miss akan sampaikan di WhatsApp. Dan sekarang kita akan foto bersama. Boleh dibuka kameranya semuanya? Ayo, mana senyumnya? Oke. Siap semua? Oke. Teresa, Flynn, Samaim, Shiny, Kakak Deirdre. Oke. Kita foto ya.